من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam, bertepatan tanggal 10 Al-Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdathis Sirah An-Nabawiyah. Ringkasan yang jelas di dalam urutan kejadian-kejadian pada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Fadilat Syekh Wahid bin Abdussalam bin Bali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Masih kita di dalam bab minal bi'tsati ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul sampai kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9 di dalam pembelajaran kita pada kitab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, terkhusus ketika rasul, maka beliau kemudian berdakwah. Dan pada hari beliau pertama kali berdakwah, mengislamkan 4 orang dari sahabat-sahabatnya. Yang paling pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Zaid bin Harithah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendakwahi banyak orang,
Dan di antara yang masuk Islam adalah 5 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Sa'ad, Sa'id, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah atau Az-Zubair bin Al-Awwam, Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Amir ibnul Jarrah. Beliau lakukan itu dakwah selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu sekitar 100 ta'aqadu alaika law qad ra'auka. Kata Fatimah, mereka itu orang-orang Quraisy, mereka sudah bersepakat untuk menyakitimu jika mereka melihat engkau wahai bapakku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya bunayyah, itini biwudu." Wahai anakku perempuan yang aku sayangi, bawakan aku air untuk berwudu. Nah, ini awal-awal syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak gentar dengan ancaman dari orang-orang Quraisy yang didengar oleh Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ahli hadis yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, "Wa hadzal hadits yasluhu 'ala man ankara wujud al-wudu' qabla al-hijrah, la 'ala man ankara wujubahu hina idzin." Hadis ini menunjukkan boleh dijadikan sebagai dalil bagi siapa yang mengingkari keberadaan syariat wudu sebelum hijrah, tidak mengingkari kewajiban pada waktu itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syariat wudu sudah ada sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak diwajibkan. Nah, begitu ya. Lalu syariat yang kedua yang disyariatkan di awal-awal Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul adalah perintah untuk mendirikan sholat. Perintah untuk mendirikan sholat. Hal ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 39. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Dan pujilah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Berarti sholatnya cuma 2. Sebelum subuh, sebelum terbit matahari, setelah subuh berarti, dan sebelum terbenam matahari. Jadi dahulu salat yang diwajibkan sebelum Isra-nya Nabi Muhammad SAW cuma 2, sebelum terbit matahari dan di waktu fajar, dan sebelum terbenam matahari di waktu asar. Kemudian yang ketiga tambahannya adalah salat malam, yang mana salat malam itu adalah wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ketika beliau Isra dan Mi'raj mendapatkan syariat salat 5 waktu, maka salat pagi dan sore tadi dihapuskan. Salat pagi dan sore tadi dihapuskan menjadi salat 5 waktu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan atas beliau salat malam, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW dihapuskan kewajibannya untuk sholat malam. Dihapuskan kewajibannya untuk sholat malam. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan kanatis salatul mafruḍah qabla al-isra tintaini qabla tulu'i syams fi waqtil fajr wa qabla al-ghurub fi waqtil asr. Adalah salat yang diwajibkan sebelum Isra dan Mi'raj, 2 sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari di waktu fajar, yaitu waktu subuh,
dan sebelum terbenam matahari di waktu asar. Nah. Kemudian ada penjelasan yang lebih dalam lagi dari Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, hiya salatun kanat bi Makkah. Salat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di kota Makkah. Qabla an tufradus salawatul khams, raka'atani ghadwah wa raka'atani asyiyah. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu, maka beliau salatnya 2 rakaat sebelum di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Maka kemudian itu dihapus. Jadi 2 rakaat ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu juga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, maka beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di rumah sahabat Nabi Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan ini adalah sahabat Nabi yang termasuk dari sahabat yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan Nabi itu cerdas, zaki, nabih, pintar. Kenapa? Dilihat dari pemilihan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Kata para ulama, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini tidak jauh, tidak dekat. Apa maksudnya? Tidak jauh dari perkumpulan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa mendengar apa yang mereka ucapkan dan mereka rencanakan. Tidak juga dekat sehingga mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelum berdakwah secara terang-terangan, maka ada kejadian. Apa kejadiannya? Kejadiannya adalah darah pertama yang tertetes gara-gara mendakwahkan Islam. Bukan nyawa ya, darah yang pertama tertetes gara-gara mendakwahkan Islam. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pada waktu itu bersama beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu gang dari gang-gangnya kota Mekah. Kemudian ada orang-orang dari orang-orang musyrik. Mereka mencaci, mencela, merendahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabatnya sedang sholat. Maka orang-orang musyrik Quraisy mengingkari perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mencela apa yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik tidak meninggalkan perbuatan pencelaan tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas melawan. Ya, melawan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas beliau memukul salah seorang dari orang musyrik. Mukul salah seorang dari orang musyrik. Lalu kemudian orang musyrik tersebut membalas dan akhirnya lukalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Inilah cerita. Hadza awwalu damin uhriqa fil Islam.
ini adalah darah yang paling pertama diteteskan di dalam agama Islam akibat mendakwahkan Islam dan dibenci oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, "Anna Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu awwalu man ahra qadaman fi sabilillah." Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang pertama kali tertetes darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak kejadian itu bertambahlah orang-orang musyrik menyakiti kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, dan rumahnya itu di kaki Gunung Safa. Itu kan tidak terlalu jauh ya antara Ka'bah dengan apa namanya, Safa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdakwah di situ. Beliau pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian para sahabatnya berkumpul di situ sampai 3 tahun. Akhirnya datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan peringatkanlah, dakwahilah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Siapa kerabat Nabi yang terdekat? Bani Hashim. Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Hashim, keturunan dari Hashim, adalah keluarga Nabi yang terdekat. Siapa keturunan dari Hashim? Keturunan dari Hashim adalah diantaranya yaitu Abu Talib. Kemudian Abu Talib, kemudian Al-Abbas, kemudian keturunan dari Abu Talib seperti Ja'far, kemudian Aqil, Ali bin Abi Talib, dan seterusnya. Ya, beliau mendakwahi keluarganya paling terdekat, yaitu siapa? Bani Hashim, dan juga Bani Abdul Muttalib. Nah, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau dakwahi juga keturunan dari Bani Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, kakeknya, dan Bani Hashim, yaitu kakeknya yang kedua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya adalah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika turun wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Allah berfirman wa anzir 'ashiratakal aqrabin, lalu Rasulullah SAW berdiri dan beliau bersabda, "Ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena anaknya Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, yaitu keturunan kakeknya, la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Maksudnya nanti di hari kiamat, saluni min mali ma syi'tu, mintalah kalian kepadaku dari hartaku sekehendak kalian, tetapi nasib nanti di hari kiamat aku tidak bisa menolong kalian. Itu awal yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada keluarganya, yaitu dari Bani Hashim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW
setelah mendakwahi Bani Hashim, beliau ke Quraisy. Quraisy lebih besar lagi. Quraisy lebih besar lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bin Fihr. Fihr adalah Quraisy. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-10. Berarti lebih besar lagi beliau dakwahkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy yang umum, yang khusus, yang dekat. Beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay adalah salah satu keturunan Quraisy. Anqidhu anfusakum minan nar. Subhanallah, coba bayangkan. Antum bayangkan bagaimana yang awalnya tidak ada dakwah jadi ada dakwah. Kan berat itu. Selamatkan diri kalian seluruhnya dari api neraka. Ya Bani Burrah bin Ka'ab, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Yang itu sama si keturunan Quraisy. Wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, wahai keturunan Abdus Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan dari diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi mulai dari atas terus ke bawah, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, ya, dari Ka'ab, ya, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, di atas sampai ke bawah. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki bagi kalian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maksudnya di hari kiamat aku tidak bisa menolong kalian. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Cuma kalian ada hubungan darah denganku. Aku akan perjuangkan itu nanti di hari kiamat. Sa'abulluha bibalaliha. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mendakwahi dakwah yang terang-terangan, pertama kali beliau kepada kerabat-kerabat yang terdekat, dari mulai Bani Hashim naik ke atas Bani Abdi Manaf, naik ke atas Quraisy. Ya. Ini kalau kita itu apa ya, misalkan ada fulan nikah dengan perempuan, nanti dia mendakwahi abahnya, dakwahi bayinya, terus mendakwahi buyutnya, lalu mendakwahi keluarganya seluruhnya dari dua keluarga besar ini. Nah, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu cerita dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat, subhanallah, ini cerita bisa detil seperti ini. Kenapa? Karena para sahabat perhatian. Dan ini kejadian penting. Makanya para sahabat perhatian dan menghafal kejadian tersebut. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keturunan dari Bani Abdul Muttalib, keturunan dari Abdul Muttalib. Kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak. Anak beliau Abdullah. Kemudian siapa lagi? Abu Talib. Kemudian siapa lagi? Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seterusnya. Ya. Yang perempuannya Safiyah bin Abdul Muttalib. Belum mengumpulkan seluruhnya. Fihim rahtun kulluhum ya'kulu dzad'ah wa yashrabul farq. Yang artinya di dalamnya
terkumpullah sekelompok orang, seluruhnya memakan jadza'ah. Jadza'ah artinya adalah domba. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada perkataan ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang yang terkenal, yang terpandang di kaumnya, ya'kulu dzadza'. Mereka suka makan daging, wa yashrabul farq, dan mereka minum minuman yang terkenal. Artinya ini bukan orang sembarangan yang didakwahi. Ini bukan orang sembarangan. Fasana'a lahum muddan min ta'am fa'akalu hatta syabi'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengumpulkan Bani Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, beliau membuat makanan, lalu beliau bagikan kepada keluarga tersebut sampai kenyang. Wa baqiyat ta'am kama huwa lam yamas. Dan subhanallah, ini mulai mukjizat pertama. Ketika sudah dibagikan, maka makanan itu tersisa seperti awalnya. Tersisa seperti awalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan tempat seperti air, tempat air, ya. Lalu mereka minum sampai hilang hausnya seluruhnya dari keturunan Abdul Muttalib. Wa baqiya asy-syarabu ka'annahu lam yumas. Dan minuman tadi tetap seperti semula, seakan-akan belum pernah ada yang menyentuhnya, atau seakan-akan belum ada yang meminumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdul Muttalib, inni bu'itsu lakum khassah wa ilan nasi 'ammah." Wahai keturunan Abdul Muttalib, aku diutus kepada kalian secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Wa qad ra'aitu min hadhil ayati ma ra'aitum. Kalian sudah melihat keajaiban yang kalian lihat tadi. Fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Siapa di antara kalian yang mau membaiat aku untuk menjadi pendampingku dan saudaraku dalam dakwah ini? Maka tidak ada yang bangun, satupun. Lalu Ali bin Abi Thalib berdiri, dan kemudian beliau berkata, "Faqumtu ilaih." Aku pun berdiri menghadap kepada beliau. Wa kuntu asgharul qaum. Dan aku pada waktu itu anak yang paling kecil di tengah orang-orang dari keturunan Bani Abdul Muttalib. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis." Sampai ketiga kalinya aku bangun kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, "Ijlis," duduk. Sampai-sampai untuk ketiga kalinya baru Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul tangan beliau di atas tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini awal dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan terang-terangan tersebut, mereka tidak ada yang terlalu menentang. Tidak ada yang terlalu menentang. Ya, mereka katakan, nantilah kita pikir dulu. Tapi yang paling menentang adalah Abu Jahal. Fir'aun hadhil Abu Jahal. Dan awal-awal sebelum Abu Jahal diberikan kunyah oleh Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal, maka awal kunyahnya bukan Abu Jahal. Tapi ketika dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, maka diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Nah, di dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan Quraisy,
maka ada keturunan Hashim, ada keturunan Abdul Muttalib. Waktu itu kumpul-kumpul untuk makan. Dihadiri oleh Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berkata, sebelum Rasulullah SAW bersabda, haula'i umumatuk, banu ammik, fatakallam, wada'is sabah. Hei Muhammad, itu paman-pamanmu semua. Dan itu keponakan, itu sepupu-sepupumu semua. Maka ngomonglah dan tinggalkan sihir yang engkau miliki ini. Jadi mulai awal memang Abu Lahab ini menuduh Rasulullah SAW tukang sihir. Wada'is sabah. Sabah itu artinya tukang sihir. Tinggalkanlah sihir ini. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil Arab qatibatan taqah. Ketahuilah bahwa kaummu di tengah orang Arab tidak memiliki kekuatan yang besar. Wa ana ahaqqu man akhadhaka fahasbuka banu abik. Dan aku orang yang paling pantas untuk menahanmu. Karena aku adalah keturunan dari bapakmu. Wa in aqamtu ala ma anta alaihi fahuwa aisaru alaihim min an yathiba bika butunu Quraisy wa tamudduhumul Arab. Jadi maksudnya gini, wahai Muhammad, sudahlah berhenti aja kamu dari sihir ini. Kalau kamu lanjutkan, kita ini Bani Hashim, orang-orang Quraisy tidak bisa melawan mereka. Dan kalau seandainya kamu lanjutkan juga, nanti orang-orang Arab akan menyerang kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Jadi yang ada pada diri Abu Lahab, Abu Jahal pada waktu itu adalah kekuasaan. Fama ra'aitu ahadan jaa'a ala bani abi bashar mimma ji'ta bih. Aku tidak pernah melihat bahwa dari keturunan bapakmu ini ada nabi sebagaimana yang engkau dakwahkan sekarang. Lalu Rasulullah SAW diam, tidak berbicara sedikit pun di dalam majlis tersebut. Kemudian dipanggillah yang kedua kali oleh Abu Lahab. Setelah dipanggil kedua kali, lalu Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahmaduhu wa asta'inuhu, aku memujinya, aku memohon pertolongan kepadanya, wa u'minu bihi, aku beriman kepadanya, wa atawakkalu alaih, aku bersandar kepadanya, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, innar ra'id la yakdzibu ahlahu. Seorang pemimpin, seorang mulia tidak mungkin mendustakan atau mendustai keluarganya. Artinya yang aku dakwakan ini benar. Ar-ra'id, orang pemimpin, tidak mungkin mendustai keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum khassah wa ilan nasi 'ammah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Azan dulu. Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsanna kama tastayqidun. Dan kalian akan dibangkitkan dari kiamat sampai sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wala tuhasabanna bima ta'malun. Dan sungguh kalian akan dihisab dengan apa yang kalian lakukan. Orang-orang Quraisy enggak paham, enggak percaya semua ini. Ini hal-hal yang mereka tidak percayai. Wa innahal jannah abada. Dan sesungguhnya nanti di akhirat cuma ada surga selamanya. Awin nar abada.
atau sebaliknya, sesungguhnya di akhirat nanti cuma ada api neraka selamanya. Ini para ikhwan. Abu Talib pamannya. Pamannya itu berarti anaknya Abdul Muttalib. Abu Talib berkata, "Ma uhibbu ilaina muawanatak wa aqbalna linasihat." Yang artinya, kami tidak ingin menolong engkau di dalam dakwahmu ini, tapi kami menerima nasihatmu. Wa asyaddu tasdiqina li haditsik, dan kami percaya dengan dakwahmu, dengan ucapanmu tadi kami percaya. Wa haula'i banu abik mujtami'un wa innama ana ahmaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib. Mereka semua adalah sepupu-sepupu bapakmu. Artinya ada paman Nabi, ada sepupu Nabi. Mereka kumpul dan aku termasuk dari mereka. Akan tetapi saya bukan orang yang paling cepat untuk mengikuti apa yang kau sukai. Famdi lima umir tabi, sebaliknya. Saya adalah orang yang paling cepat untuk mengikuti apa yang engkau sukai. Artinya begini, Abu Talib mengatakan, aku tidak bisa mengikutimu, tapi aku paling cepat untuk mempertahankan dakwah engkau. Famdi lima umir tabih, lanjutkan atas apa yang diperintahkan untukmu. Nah, ini Abu Talib nih. Lanjutkan atas apa yang diperintahkan untukmu. Wallah la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Maka aku akan tetap menjagamu, menahanmu dari keburukan-keburukan, tapi jiwaku tidak bisa untuk keluar dari ajarannya Abdul Muttalib, yaitu bapaknya. Faqala Abu Lahab berkata, hadhih wallahi saw'ah. Ini semua demi Allah adalah keburukan paling keji. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairakum. Hentikan dia sebelum orang lain menghentikannya. Faqala Abu Talib, wallah lanamna'ahu ma baqina. Demi Allah, kita akan jaga dia selama kita masih hidup. Ini di awal-awal kejadian memang sudah seperti itu. Abu Talib dia menolong Nabi Muhammad SAW meskipun tidak bisa meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Abdul Muttalib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah. Kita dengar dulu azan sebelum kita ambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, adapun pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya berdakwah secara rahasia selama berapa tahun? 3 tahun. Setelah itu beliau mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan. Dan yang pertama kali beliau dakwahkan secara terang-terangan adalah kerabatnya. Yang pertama kali beliau dakwahkan secara terang-terangan adalah kerabatnya. Nah, para ikhwah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yaitu yang paling utama didakwahi sebelum orang lain adalah para keluarga, kerabat. Ya. Sebagian orang sibuk di media sosial mendakwahi orang semedia sosial, sedangkan adiknya belum sholat, adiknya belum berpuasa Ramadan, adiknya belum bertauhid dengan baik dan benar. Ini tidak benar. Ya, dakwahi para kerabat dan lebih utamakan dakwah para kerabat terlebih dahulu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita dakwah secara terang-terangan ini adalah yaitu yang paling pertama didakwahkan adalah perihal tauhid. Cara Nabi berdakwah yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Makanya di dalam dakwah secara rahasia tersebut, Nabi Muhammad SAW banyak mendakwahkan tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, dan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan juga adalah yaitu semestinya orang yang berdakwah maka dia tidak boleh takut terhadap orang-orang yang menentang dakwahnya, tidak boleh takut terhadap orang-orang yang menentang dakwahnya. Kenapa? Karena setiap yang berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW dan para rasul-rasul sebelumnya pasti akan ada yang menentangnya. Pasti akan ada yang menentangnya. Dan
Pelajaran selanjutnya adalah yang paling banyak menentang bahkan dari para kerabat. Yang paling banyak menentang bahkan dari para kerabat. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran juga dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan adalah yaitu beliau jika mendapati gangguan dalam berdakwah maka beliau mengerjakan sholat sebagaimana cerita Fatimah tadi. Beliau menangis ketika orang-orang Quraisy sudah mempunyai rencana untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berwudu kemudian beliau sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sempit dengan ucapan mereka, dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka salatlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Nah, ini para ikhwah pelajaran bagi kita apabila mendapati kesulitan, keresahan, kegundahan, kegelisahan, maka obat yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah. Bukan malah kepada manusia. Ya. Ini saya sering tekankan masalah ini, bahwa orang yang sudah ngaji dan duduk di majelis ilmu, belajar ilmu tauhid, akidah yang benar, kalau ada kesulitan, musibah, kemiskinan, penyakit, orang yang dicintai diwafatkan, kegundahan, kegelisahan, jangan berkeluh kesah kepada makhluk, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah. Jangan berkeluh kesah kepada makhluk, terutama di media sosial, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan dirahmati Allah, kita ambil beberapa pertanyaan. Apa hukum kita memajang foto-foto seperti foto ayah, ibu, atau foto keluarga di dalam rumah, yang intinya dalam foto tersebut adalah gambar makhluk bernyawa? Dan jika hukumnya tidak boleh, adakah gambar yang dibolehkan dipajang di dalam rumah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kasus fotografi terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Fotografi dan yang difoto adalah makhluk bernyawa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Dan akan tetapi yang membolehkan pun tidak memperbolehkan untuk memajang foto bernyawa di dalam rumah. Seperti misalkan Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan iqtina'u suwar lidzikra muharram. Artinya mengoleksi foto-foto untuk kenangan diharamkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna al-malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa para malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Wa hadza yadullu ala tahrim iqtina'i suwar fil buyut. Dan ini menunjukkan bahwa diharamkannya mengoleksi foto-foto di dalam rumah. Dan kita ketahui bahwa Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau termasuk yang membolehkan fotografi, tetapi untuk dipajang di dalam rumah maka beliau tetap melarang berdasarkan hadis yang sudah disebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bekerja di koperasi yang pekerjaannya meminjamkan uang kepada masyarakat? Apakah gajinya termasuk haram dikarenakan kita hanya menjalankan tugas saja? Maka jawabannya, yang
jika yang dimaksud meminjamkan uang kepada masyarakat tanpa riba, maka tentunya bekerja di koperasi tersebut boleh. Karena tidak ada praktek riba dalam simpan pinjam tersebut. Bahkan itu termasuk daripada tolong menolong sesama kaum muslimin. Tetapi jika yang dimaksud meminjamkan uang kepada masyarakat dan dari pinjaman tersebut terjadi riba, hutang piutang yang terjadi riba, maka ketahuilah bekerja pada institusi seperti ini diharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat makan harta riba, penulisan harta riba, menjadi saksi atas harta riba, dan menolong orang untuk berbuat riba. Wallahu a'lam. Di saat kita mau sholat tapi keburu tasyahud akhir, sebaiknya kita menunggu selesai sholat dan sholat sendiri atau mengikuti tasyahud akhir tersebut, yang mana yang lebih baik? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapati tasyahud akhir bersama imam, maka dia berarti mendapati beberapa perkara yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Yang pertama yaitu apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang kedua, sahkah imamnya sahkah sholat berjamaahnya bersama imam tersebut. Yang ketiga, apakah dia mengulang di dalam sholat berjamaah, karena berarti dia sholat sendirian. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mendapati tasyahud akhir bersama imam, yang pertama, sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang kedua, apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah? Jawabannya adalah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, akan tetapi kurang, tidak seperti yang mendapatkan satu rakaat. Akan tetapi kurang, tidak seperti yang mendapatkan satu rakaat. Kemudian yang ketiga, apakah dia sholat berjamaah lagi karena dia dianggap sholat sendirian? Jawabannya tidak, karena dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, berarti jamaahnya sah. Jamaahnya, wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana dengan perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat, yang penting bisa menjaga diri sehingga tetap menganggap dirinya perempuan terhormat? Jawabannya adalah laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah dan budak Allah. Apabila dia hamba Allah dan budak Allah, maka wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hukum yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas perempuan adalah menutup aurat, yang wajib untuk ditutup, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka dia akan terhormat dengan menutup aurat. Kenapa? Karena wanita yang terhormat adalah wanita yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat bukan hanya sekedar bisa menjaga keamanan, tetapi menutup aurat adalah sebuah ketundukan seorang hamba perempuan kepada Allah atas peraturan-peraturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. 5. Menyikapi perbedaan penetapan ibadah puasa Asyura. Ada yang melakukan hari Selasa dan ada juga yang melakukan hari Rabu besok. Apakah tetap
sama pahala yang didapat dengan mengikuti ijtihad dari masing-masing? Jawabannya adalah iya. Seseorang sesuai dengan yang memberi fatwanya. Kita sebagai kaum muslimin, orang awam, bertanyalah kepada ahli ilmu, dan jika sudah dijawab maka amalkanlah jawaban tersebut. Nah, di dalam kasus puasa hari Ashura dan Tasu'a pada tahun ini 1446 Hijriah di Indonesia, maka sepengetahuan saya, pemerintah negara Republik Indonesia menetapkan bahwa hari tanggal 9 Al-Muharram 1446 adalah hari Senin, tanggal 15 Juli 2024. Dan ini bertepatan dengan keputusan dari beberapa organisasi yang organisasi tersebut bersandar kepada metode hisab. Sedangkan sebagian organisasi yang bersandar kepada metode, saya ulangi, lalu kemudian berarti tanggal 10-nya hari Ashura adalah tanggal 16 Juli 2024. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah sebagian organisasi yang bersandarkan dengan Ru'yatul Hilal berpendapat bahwa tanggal 9 Al-Muharram 1446 bertepatan dengan 16 Juli 2024, hari Selasa ini. Dan tanggal 10 Al-Muharram hari Ashura tanggal 17 Juli 2024, hari Rabu besok. Maka kalau saya ditanya, Ustadz memilih yang mana? Maka memilihnya apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pemerintahlah yang berwenang menentukan kepentingan kaum muslimin. Dan pemerintah kita adalah kaum muslimin yang sah. Ustadz, apakah tidak sesuai dengan ru'yatul hilal? Maka jawabannya, dalam hal ini untuk kesatuan kaum muslimin, maka ikutilah pemerintah. Nah, tetapi jika ada yang mengikuti keputusan yang mengikuti ru'yatul hilal, maka pada saat itu lahu ijtihaduhu, baginya adalah ijtihadnya. Dan yang paling bagus agar kita mempunyai sikap hati-hati, puasalah hari Senin tanggal 15, hari Selasa tanggal 16, hari Rabu tanggal 17. Sehingga baik yang mengikuti pendapat yang pertama atau mengikuti pendapat kedua, seluruhnya mendapatkan pahala puasa baik Tasu'a atau Ashura. Wallahu a'lam. Yang keenam, adakah anjuran atau syariat Islam dalam memberikan nama ke calon anak kita agar anak kita nantinya mempunyai akhlak dan karakter yang baik, seperti menamai anak dengan nama tokoh-tokoh sahabat Nabi? Jawabannya adalah tidak ada anjuran khusus untuk menamai dengan nama para sahabat. Ada anjuran khusus dengan menamai para nabi atau para malaikat, ya, para nabi atau para malaikat. Tetapi jika ingin menamai anak dengan nama para sahabat, tidak mengapa. Semoga memiliki keimanan, kesalehan sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan kezaliman di bulan Muharram ini dibandingkan dengan kezaliman di bulan lain? Iya. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci. Bulan suci ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci tersebut terhadap diri-diri kalian. Ya. Kezaliman
di sepanjang hari pada satu tahun diharamkan. Lebih diharamkan lagi jika kezaliman terjadi di bulan suci. Wallahu a'lam. Bolehkah menolak datang ke acara pesta perceraian yang di sana banyak kemaksiatan yang terjadi? Kok ada pesta perceraian? Nah, ini yang baru ini, masya Allah. Ada manusia ya, pesta perceraian. Maka jawabannya, mau dia pesta perceraian, pesta pernikahan, jika ada kemaksiatan di dalamnya diharamkan untuk mendatanginya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, dulu mama saya menikah dengan laki pertama si A, lalu berselingkuh dengan si B, abah saya, dan lari meninggalkan si A, statusnya belum dicerai. Lalu mama dan si B, yaitu abah saya tadi, menikah, mempunyai 3 orang anak perempuan. Pertanyaannya, apakah status pernikahan bapak dan mama saya sah? Lalu bagaimana status saya dan suami yang sudah menikah? Saat itu diwalikan oleh kakak seabah. Apakah sah? Sekarang abah saya sudah meninggal saat saya nikah dengan laki saya, jadi diwalikan oleh kakak saya seabah. Allah, rumit banget ya permasalahannya. Allahu akbar. Maka jawabannya adalah perempuan si mama ini, dia belum berstatus cerai dengan suaminya yang pertama si A. Lalu dia berselingkuh dan menikah dengan suaminya yang kedua si B. Nah, pernikahan ini adalah tidak sah dan hasil anaknya adalah perbuatan zina. Jika memang statusnya seperti ini ya, belum bercerai dengan suami pertama, pernikahannya tidak sah. Baik, tenang saja dulu. Anak-anaknya bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, lalu anak-anak perempuan yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah ini bagaimana? Maka jawabannya adalah dia sebenarnya adalah anak ibunya. Dinasabkan hanya boleh kepada ibunya. Kenapa? Karena si ibu belum bercerai dengan suami pertamanya. Ini yang jadi masalah. Lalu kalau anak-anak perempuan ini menikah dan diwalikan dengan kakaknya yang tadi seabah, bagaimana? Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa pernikahannya pernikahan syubhat, dan pernikahan syubhat dapat diakui sebagai pernikahan. Dan setelah itu dia, yang jadi masalah adalah statusnya kepada ibunya tadi. Bagaimana dia statusnya kepada ibunya? Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pernikahannya pernikahan syubhat, dan syubhat dapat dinyatakan sah dan dia tidak mengapa menikah dengan suaminya. Artinya pernikahan yang bertanya ini, kan perempuan yang bertanya ini, dengan si suaminya sah saja. Ya, sah saja. Wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.